Komunitas Zuriat Bangkahulu, sebuah perkumpulan yang concern kepada sejarah, keturunan, dan multi-etnis, Minggu pagi 19 Desember 2021 mengadakan ziarah ke makam Pangeran Mangkurajo yang terletak di sebelah kantor Lurah Kampung Kelawi, Kota Bengkulu. Menurut catatan, Pangeran Mangkurajo adalah salah satu raja yang pernah memerintah kerajaan Sungai Lemau, Bangkahulu sekitar tahun 1700-an. Ketua Komunitas Zuriat Bangkahulu, Taufik Hamidan, menuturkan ada 8 makam yang mereka ziarahi hari itu, yakni makam Pangeran Mangkurajo beserta istri, makam Daeng Mobela dan istri yang merupakan besan dari Pangeran Mangkurajo, makam Pangeran Muhammad Shah, yakni putra Pangeran Mangkurajo, terakhir makam Datu Nyai binti Tuanku Pangeran Mangkurajo dan Tuanku Pangeran Linggang Alam yang merupakan cucu Pangeran Mangkurajo. Nampak hadir dalam ziarah hari itu anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Andrian Wahyudi, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Komunitas Zuriat Bangkahulu. Saya selaku, kebetulan kami ada komunitas perkumpulan Zuriat, namanya Zuriat Bangkahulu, ya kan, yang konsen kepada sejarah, terus keturunan, ya kan, multi etnis, semua suku. Nah, jadi ini salah satu momen lah, ibaratnya mengumpulkan keluarga, ya kan. Apalagi ada tokoh sejarah di sini kan, tokoh yang ibaratnya cerita Bengkulu, ada makamnya, ada tokohnya, ada sejarahnya, ada bukti manuskripnya itu. Manuskrip asli masih ada. Ada berapa makam, Bang? Kalau menurut keterangan di dalam buku, di dalam manuskrip itu sekitar 8 makam, yaitu makam Tuanku Pangeran Mangkuraja beserta istri dan besan beliau, Daeng Mobela Sultan Balinam dengan istri. Terus anak beliau, Pangeran Muhammad Shah, yang menjadi raja terakhir yang berdaulat. Sebab yang di bawah beliau itu regent, istilahnya bupati lah kalau sekarang, diangkat oleh Inggris jadi regent. Terus makam dari istri Daeng Makule, yaitu Datu Nyai binti Tuanku Pangeran Mangkuraja, anak Mangkuraja menantu beliau. Terus cucung beliau yang namanya Tuanku Pangeran Linggang Alam, yaitu Regen pertama Bangkahulu, yang istananya berada di Tanjung Segara, sekarang menjadi Unihas. Itu istana beliau. Menurut keterangan Taufik Hamidan, Tuanku Baginda Pangeran Mangkurajo mangkat pada tahun 1720 karena sakit ringan. Setelah wafat, Pangeran Mangkurajo dimakamkan di pemakaman bukit berdampingan dengan besannya, yakni Sultan Balinam. Makam Baginda Pangeran Mangkurajo ini dibuat berbentuk kubah yang ditopang oleh tiang-tiang sebesar batang kelapa dengan kubah yang lebih tinggi dari kubah makam Sultan Balinam. Di makam tersebut juga dimakamkan istri Pangeran Mangkurajo serta Encik Siah. Kompleks pemakaman ini oleh masyarakat Pasar Bengkulu, Kampung Bali dan sekitarnya disebut Gobah. Jadi berdasarkan rujukan dari manuskrip Tembo Ranji Keluarga dan juga buku-buku, salah satunya buku dari Hasan Delais, mengatakan bahwasanya beliau bermakam di pemakaman bukit. Jadi saya cek pemakaman bukit itu dikatakan di dalam buku orang-orang dari Talang Mulia dan Pasar Bengkulu mengatakan makam di sini ini makam pemakaman bukit. Nah, jadi sudah saya cek sahih ini pemakaman bukit. Nah, di makam mereka ini dinamakan kalau dulu namanya makam Keramat Gobah karena ada kubahnya. Nah, sisanya itulah tadi, makanya saya kasih referensi tadi, fotokopian sedikit tadi untuk dibaca kan. Nah, untuk menjelaskan bahwasanya Pangeran Mangkuraja itu betul bermakam di sini dengan sisa-sisa bukti sejarahnya masih ada dan kita lihat sendiri. Nah, termasuk juga yang di sini masih keluarganya. Menurut keterangan Taufik Hamidan, Pangeran Mangkurajo ini merupakan keturunan ke-12 dari Ratu Agung Raja Bengkulu. Leluhur beliau bernama Tuan Putri Gading Cempaka yang menikah dengan Sri Bagindo Maharajo Sakti. Pangeran Mangkurajo ini adalah keturunan atau anak dari Pati Bangsa Raja yang diberi gelar Pangeran Raja Muda oleh Sultan Banten. Pati Bangsa Raja ini menikah dengan Ratu Fatimah binti Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Ini berarti Pangeran Mangkurajo merupakan cucu daripada Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Franky Aditgoro, reltv.com.